Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selamat datang di channel Lulikania. Terima kasih telah hadir di channel ini. Seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari di mana Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan keputusan akhir dari sengketa Pilpres 2024. Kita lihat ekspresi kegelisahan Anies Baswedan, Cak Imin, dan kuasa hukumnya saat Mahkamah Arief Hidayat membacakan uraian keputusan. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2, termasuk juga dalam hal ini pemohon. Dan menurut Mahkamah yang dibacakan oleh Daniel Yusmik, pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan inkasu Bawaslu dalam pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain, secara konseptual, gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif. Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu inkasu Bawaslu. Terlebih dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.